tentang teori neomarxisme. Neomarxisme adalah sebuah paham yang mengacu pada kebangkitan kritis teori Marxisme pada periode pasca perang. Asumsi dasar teori neomarxisme tidak jauh berbeda dari asumsi Marxisme. Hanya saja yang membedakan asumsi neomarxisme dan Marxisme, neomarxisme lebih bersifat struktural. Yang diasumsikan oleh neomarxisme adalah sistem internasional yang terbagi berdasarkan kelas. Menurut Immanuel Wallerstein, sistem internasional terbagi 3, yaitu core, semi-periperi, dan periperi. Pada neomarxisme, aktor yang berperan penting adalah negara, kaum borjuis, dan proletar. Neomarxisme melihat tatanan dunia dan sistem internasional sebagai sebuah sistem kapitalis dan rangkaian berbagai hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang saling terhubung dan secara bersama-sama membentuk sebuah struktur. Dengan artian, kaum neomarxisme melihat sistem kapitalis global sebagai suatu sistem yang menunjukkan munculnya berbagai kepentingan dasar. Pada paham neomarxisme muncul 2 teori yang memiliki pengaruh besar. Yang pertama, teori dependensi atau teori ketergantungan, dan yang kedua, teori sistem dunia. Teori ketergantungan atau dependensi teori berpendapat bahwa perekonomian di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada di pinggiran dalam perekonomian global dan mereka bergantung pada negara-negara kapitalis seperti negara di Eropa Barat dan Amerika Utara yang berada di pusat perekonomian. Artinya, negara pinggiran tersebut hanya memproduksi bahan mentah maupun barang setengah jadi dan bukan barang jadi. Sedangkan negara pusat sudah bisa memproduksi barang manufaktur seperti kulkas, televisi, dan sebagainya. Teori lain yaitu teori sistem dunia, di mana pada teori ini memandang bahwa kapitalisme digerakkan oleh dorongan dari setiap pengusaha, baik individu maupun perusahaan besar yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Maka dari itu timbul kecenderungan mendasar untuk memperluas volume produksi menjadi sangat besar dalam perekonomian dunia. Negara inti atau core merupakan negara kapitalis yang dominan mengeksploitasi negara periferi dalam perekrutan tenaga kerja dan bahan-bahan mentah. Negara ini paling diuntungkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebagian besar negara ini ada di Eropa Barat seperti Inggris, Belanda, Perancis, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Negara semi-periperi. Negara semi-periperi adalah negara yang termasuk dalam negara inti yang mengalami penurunan dalam segi ekonomi. Negara semi-peri bisa dikatakan sebagai negara yang berusaha meningkatkan posisi dalam sistem ekonomi dunia. Negara ini berada dalam negara kelas 2 di dalam teori sistem dunia. Contoh negaranya adalah seperti India, Indonesia, Iran, Brazil, dan lain-lain. Negara periperi. Negara periperi adalah negara yang bergantung pada negara inti dalam aspek modal. Karakteristik negara ini ditunjukkan dengan industrinya yang masih terbelakang dan tidak memiliki pemerintah pusat yang kuat atau dikendalikan oleh negara-negara lain. Contohnya adalah negara-negara yang berada di Afrika. Intinya, neomarxisme memperluas analisis Karl Marx tentang pengeksploitasian antara kaum borjuis terhadap kaum proletar. Neomarxisme berpendapat bahwa perekonomian kapitalis global yang notabene dikendalikan oleh negara kapitalis kaya dipergunakan untuk mengeksploitasi negara pinggiran atau periperi.